wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Rahmi Ramadhani SPD, guru di SD Negeri 013854, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Unimed tahun 2022. Hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, telah melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja. Pada materi tema 3, tokoh dan penemu, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran 2, kelas 6. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan pembelajaran saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gerak. Lancang depan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Ya, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bernyanyi ya. Sebagai penerus nanti bisa lebih cinta, bisa lebih berkarya, bisa lebih semangat dalam menuntut ilmu, ya, supaya nanti masa depan kalian itu Kita membahas teks eksplanasi. tercapai, Dalam ya. teks eksplanasi itu kan ada 3 yang dipaparkan di sini, ya kan? Yang pertama adalah topik masalah, kan? Yang pertama topik masalah. Yang kedua deret penjelas. Kemudian yang ketiga kesimpulan. Nah, untuk menemukan yang ketiga itu tadi, kita bisa melakukannya dengan mudah dengan menggunakan kata tanya. Apa, bagaimana, siapa, mengapa. 5W tambah 1H itu biasanya, ya. 5W tambah 1H. Apa, siapa, mengapa, kemudian bagaimana, kapan, di mana, itu dia. Munculkan kata itu pada tiap paragraf. Nah, munculkan masing-masing kata itu pada tiap paragraf. Ketika nanti kalian menemukan jawabannya, berarti kalimat itu tadi adalah merupakan informasi penting dari teks eksplanasi itu. Nah, kemudian nanti ketika sudah mendapatkan informasi penting itu, kita tinggal memilah yang mana dia yang merupakan topik masalah, kemudian yang mana dia yang merupakan deret penjelas dan kesimpulan. Nah, kata kuncinya kalau topik masalah itu selalu kita temukan di paragraf pertama. Paragraf 1, paragraf pertama. Kemudian deret penjelas itu, kalimat penjelas itu kita temukan di paragraf kedua. Nah, itu dia. Itu kata kuncinya. Kemudian kesimpulannya itu
didukung oleh satu sumber energi. Nah, ini ya. Mana rangkaian sendiri ya? Rangkaian sendiri mana sumber energinya nih? Nah, sumber energinya apa? Baterai. Ini kabelnya, ini rangkaiannya. Kenapa dia dikatakan rangkaian? Karena lampunya lebih dari satu. Dirangkai dia. Yang namanya dirangkai artinya lebih dari satu. Ya, iya. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun bercabang. Ingat ya, rangkaian yang disusun bercabang. Kemudian masing-masing lampu itu memiliki rangkaian tersendiri. Masing-masing ya. Jadi kalau ada dua lampunya, berarti rangkaian itu masing-masing ada dua yang digabungkan, yang dirangkai digabungkan ke dalam satu sumber energinya ya. Oke, kita lanjut. Nah, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Nah, ini dia. Ya, karena apa tadi? Komponen itu masing-masing dia dirangkai. Nah, jadi tidak mengganggu satu dan yang lainnya. Itu dia kalau rangkaian paralel. Atau bisa dikatakan kalau rangkaian paralel itu jalurnya masing-masing. Tapi tetap pada satu sumber energinya, tetap pada satu baterainya. Itulah bedanya dengan rangkaian seri. Kalau rangkaian seri itu kabelnya satu, disusun dia. Dan kalau rangkaian paralel kabelnya itu digunakan banyak. Semakin banyak rangkaiannya, semakin banyak pula kabel yang digunakan. Sampai sini paham ya? Kita belum masuk ke untuk kerja. Penjelasan dulu, ya kan? Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya? Nanti ada yang membagi tugas. Kemarin sudah ada yang menyuruh kalian membawa alat dan bahan untuk kita membuat rangkaian paralel sederhana. Sudah dibawa? Sudah? Letakkan di atas meja. Letakkan di atas meja sebelum nanti kita melakukan prakteknya ya. Oke. Sebelumnya Ibu minta dulu kalian buat rancangan kalian dulu. Buat dulu rancangannya, rancangan lampu kalian. Gambarkan dulu di lembar ini, kertas yang lain. Untuk kalian nanti membuat rangkaiannya. Buat dulu gambar masing-masing di kertas selesainya, di kertas yang lain. Buku tulis. Boleh seperti ini contohnya. Buat dulu gambarnya. Atau boleh juga seperti ini. Nah, Ibu sudah buat. Kalau Ibu sudah buat rangkaian Ibu ada tiga. Nah, rangkaian Ibu ada tiga. Ini dia. Sumber energi, kabel, lampu, kemudian ini apa namanya? Iya, apa namanya? Saklar. Saklar inilah yang fungsinya untuk menyambungkan dan memutus aliran listriknya. Jadi kalau ditanya apa saja sih komponen-komponen dalam rangkaian listrik itu? Ada baterai, ya kan? Kemudian ada lampu, ada saklar, ada kabel. Masing-masing memiliki fungsinya. Ya. Tadi Ibu katakan, tadi penjelasannya adalah rangkaian paralel itu memiliki jalur masing-masing. Ya kan? Atau rangkaiannya masing-masing. Untuk lampu yang pertama ini dia kemarin. Lampu yang kedua ini. Kemudian lampu yang ketiga ini. Dan ketika dia dihidupkan, semua hidup. Nah, ketika ada terjadi sesuatu masalah, misalnya di lampu Ibu yang kedua, ya kan? Kabelnya tidak terhubung atau rusak atau terputus, misalnya mati. Lampu 2 dan 3 itu tetap menyala, tidak terganggu dia. Karena tadi punya jalur masing-masing. Jadi
yang kamu gunakan itu posisinya harus memang betul-betul terhubung dengan lampunya supaya nanti lampunya itu bisa menyala. Kalau kedua lampu yang kalian gunakan itu tidak menyala, berarti memang kabel yang kalian pakai itu rusak, ada trouble, ada masalah. Tapi kalau salah satu dari lampu yang kalian gunakan itu yang tidak menyala, berarti kabel yang menghubungkan ke lampu yang tidak menyala itulah yang bermasalah. Dah? Tidak. Jadi kalau kita bahas, sebutkan komponen-komponen dalam rangkaian listrik. Ayo, apa saja tadi? Ada baterai, fungsinya sebagai sumber energi. Kemudian ada kabel, fungsinya mengalirkan energi listrik. Kemudian ada saklar sebagai alat penyambung dan pemutus aliran listriknya. Kemudian ada bola lampunya. Bisa kita langsung bekerja? Sudah dibuat rangkaiannya, rancangannya, biar ibu lihat. Sudah digambar rancangannya? Sudah? Rancangannya dulu digambar sebelum nanti kita langsung ke prakteknya. Boleh menggunakan 3, boleh menggunakan 2 lampu. Yang mana? Boleh menggunakan 2 lampu, boleh menggunakan 3 lampu sesuai dengan arahan yang kemarin. Sudah? Oke? Bisa? Oke, kita lanjut. Jangan semangat. Kita buat dulu ya dulu. Tepuk semangat. Bisa? Tepuk semangat. Sekali lagi, yang keras. Semangat, tepuk semangat. Oke, berarti sudah wajib semangat ya. Kita baca. Ayo silakan nak. Satu orang saja masing-masing dari perwakilan kelompok untuk mengambil bahan bacaan sesuai dengan jumlah temannya di tiap kelompok. Silakan. Buku apa saja, terserah. Berarti ambil 5 ya. Satu orang ambil 5. Ibu sediakan waktu 15 menit untuk diskusi ya, artinya bekerja bersama-sama. Jangan hanya temannya saja yang bekerja. Nanti ibu lakukan penilaiannya. Begitu nanti langsung kita pada kegiatan praktek, kalian melakukan rangkaian, membuat rangkaian, kemudian sambil mengerjakan lembar LKPD yang sudah ibu beri. Nah, di lembar LKPD itu sudah masuk ke teks eksplanasi yang pertama tadi ya. Nanti hasil rangkaiannya nanti yang kalian buatkan kembali, kalian gambarkan kembali di lembar LKPD. Lihat lembar LKPD-nya kan ada kan? Gambar rancangannya. Sederhana saja seperti ini. Gunakan 2 lampu. Sudah? Jika sudah, alat dan bahan yang kemarin sudah disampaikan untuk dibawa hari ini, letakkan di atas meja. Ibu mau memeriksa apakah memang sudah lengkap alat dan bahannya.
isi lembar LKPD. Berbagi tugas. Bagi tugas dengan temannya biar selesai tepat waktu. Ya, bagi tugas dengan temannya biar selesai tepat waktu. Oke, jika ada yang bingung bagaimana cara membuatnya, boleh dilihat dari rangkaian yang ada. Ya, bukankah sumbernya? Bukankah sumbernya? Boleh direkatkan nanti dengan motif supaya nggak lepas. Oke, dikunci ya. Berbagi tugas. Baterai yang ibu minta berapa? 2, ya kan? Kemudian baterainya dihubungkan dulu, digabung dulu baterainya. Ya, ala. Baterainya juga lihat, baterainya digabung dulu. Lihat, kelompok 3, lihat, kelompok 3. Baterainya digabung dulu. Iya, baterainya digabung dulu baterainya. Gabungkan dengan selanjutnya yang ada. Gabungkan dengan
Dan kabel-kabel ini berguna untuk mengalirkan arus listrik. Buktikan apakah menyala? Coba buktikan apakah berhasil percobaan kalian. Tunjukkan ke teman-temannya. Yang lain lihat apakah berhasil. Oke, lihat apakah menyala ketiga lampunya? Apakah menyala? Angkat suaranya. Menyala. Berarti percobaan dari kelompok 1 dinyatakan berhasil. Beri tepuk tangan buat mereka. Lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan dan kasih saya ciptaan kelompok 2. Jadi ini baterai. Baterai adalah arus listrik yang sangat kuat. Baterai dihubungkan dengan kabel lalu mengalirkan ke lampu. Saat